bukan? Oh, pasti luar biasa dong, Kak. Kalau begitu, sekarang kan hari Minggu nih Kak Bella. Yuk kita sapa adik-adik kita dulu yuk. Ayo, Kak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Ya adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Masih luar biasa bukan? Luar biasa sekali, Kak. Oh, mantap sekali. Nah, gimana adik-adik persiapan untuk ibadah hari ini? Sudah siap apa belum? Udah dong, Kak. Nah, jika memang sudah siap, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu pujian, Happy Yaya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dan ikutilah doa yang amat mengucapkan. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tunjukkanlah cara yang benar kepada kami untuk menaikkan puji-pujian kepadamu. Bukalah hati kami untuk mendengar dan menghayati serta melakukan firman-Mu. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mau pengakuan dosa, kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan sebuah lagu Bapakku Datang Padamu. Datang pada
Adik-adik sekalian, kita akan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama-sama memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, dan ikutilah doa yang amat ucapkan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel dari firman Tuhan kepada kita pada hari Minggu ini adalah ayat bulanan, bulan Juli ini, yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 5. Amsal pasal 4 ayat 5. Amang akan mengatakannya, adik-adik mengikutinya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Sekali lagi kita bacakan dan adik-adik ikuti apa yang Amang ucapkan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan bagi kita adik-adik sekalian. Mari kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Yuk kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Nah, tapi ingat adik-adik, harus mengikuti gerakan dengan kakak ya. Jangan lupa. Oke, yuk kita nyanyikan. Maju semangat kan adik-adik? Adik-adik sekalian, kita akan bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Untuk itu, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maka berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dari hatimu. Yuk, sekali kita bernyanyikan Betapa Hati. Adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama dan ikuti doa yang Amang ucapkan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan juga hari yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Untuk itu, karuniakan kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik sekalian, apa kabar semuanya? Tentu semuanya baik-baik saja ya, sehat-sehat. Tidak ada kan adik-adik yang sakit? Puji Tuhan ya, kita boleh lagi bertemu melalui ibadah sekolah minggu online ini. Adik-adik sekalian, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Yakobus
pasal 4 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita ya. Yakobus pasal 4 ayat 17. Sudah dapat semuanya? Oke, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 17. 3, 2, 1. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi adik-adik kita baca firman Tuhan. 3, 2, 1. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan adik-adik sekalian. Adik-adik tahu kan lagu yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya? Lagunya hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu. Mari kita nyanyikan dulu ya lagunya. Oke, 1, 2 ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga selalu tengok ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di sorga selalu tengok ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Kita bisa juga nanti menyanyikan lagu, meneruskan lagu itu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, ya. Adik-adik tahu arti lagu itu ya. Kita diingatkan supaya kita tidak salah menggunakan tangan kita untuk misalnya memegang sesuatu, melakukan sesuatu. Kita juga diingatkan untuk tidak salah menggunakan kaki kita untuk melangkah atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita juga diingatkan agar tidak salah menggunakan mulut kita untuk supaya kita tidak salah mengucapkan sesuatu kata berbohong atau berdusta. Kita juga diingatkan untuk tidak salah menggunakan mata kita untuk melihat sesuatu, dan banyak lagi kita diingatkan melalui lagu itu. Mengapa adik-adik? Karena setiap apa yang kita ucapkan, kita dengar, kita lihat, kita lakukan, Tuhan tahu, Tuhan lihat dari tempat yang maha tinggi dan menilai apakah yang kita perbuat itu berkenan kepada Dia. Jadi Tuhan telah memberikan kepada kita semua organ tubuh ini adik-adik. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berkata-kata, tangan untuk bekerja, kaki untuk melangkah, dan semuanya. Karena itu kita tidak boleh menyalahgunakan semua organ tubuh kita ini yang Tuhan telah berikan. Nah, kalau kita salah menggunakannya dan kita tahu kita salah menggunakannya, misalnya mulut kita ini yang seharusnya mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang menyenangkan hati orang, ya. Tapi ya sebaliknya yang keluar, mulut kita ini mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak sopan. Padahal kita tahu mulut kita ini tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak baik, atau kata-kata kasar, kata-kata senonoh. Nah, kalau kita
menyalahgunakan mulut kita ini, kita sudah berdosa. Kita sudah melanggar perintah Allah. Kita sudah melanggar firman Tuhan. Kita sudah membuat Tuhan marah, kecewa kepada kita. Dan tentunya orang yang menyalahgunakan fungsi seperti mulut kita ini, mata kita ini, telinga kita ini, tangan kita ini, kaki kita ini, kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Tuhan tidak mau adik-adik kita menjadi anak-anak seperti itu. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang membuat Tuhan senang, bahagia, anak-anak yang menyenangkan hati orang tua, anak-anak yang menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar. Dengan cara apa? Dengan menggunakan seluruh organ tubuh kita ini dengan baik dan benar. Jadi kalau adik-adik melihat ada sesuatu yang tidak baik, nah jangan dibiarkan. Nah adik-adik bisa memperbaikinya. Kalau adik-adik mendengar ada ucapan yang tidak baik, tidak benar, jangan dibiarkan. Adik-adik juga harus mengingatkannya. Nah kalau ada adikmu di bawahmu yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kotor, kata-kata yang senonoh, kamu harus mengingatkannya. Itu tidak boleh diucapkan. Kalau ada adik-adik yang melihat adik temannya mengambil yang bukan miliknya, atau dengan kata lain dia mencuri, adik-adik harus mengingatkan dia, itu tidak boleh. Tuhan tidak memperkenankan atau Tuhan melarang orang mengambil yang bukan miliknya. Kita diajak oleh firman Tuhan adik-adik untuk menjadi anak-anak yang berbuat baik. Jadilah anak-anak yang berbuat baik. Melalui apa adik-adik? Melalui perkataan kita. Jadi kalau kita berkata-kata, ucapkanlah kata-kata itu dengan baik, sopan, santun. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar, kotor, atau yang menyakitkan hati orang. Demikian juga tangan kita ini kita perbuat untuk melakukan yang baik, menolong orang di rumah, membantu ibu, orang tua, membersihkan rumah, menempatkan barang-barang mainan kita ke tempat semula, menggunakan tangan kita ini untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Lalu kaki kita ini kita gunakan untuk melangkah atau bekerja dengan baik. Jangan sepak sana sepak sini, merusak barang dan sebagainya. Kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik. Adik-adik suka menjadi anak-anak yang baik? Ayo, siapa yang suka menjadi anak-anak yang baik, yang disukai dan disenangi Tuhan? Ayo, tunjuk tangan. Iya, Tuhan senang kalau kita adik-adik menjadi anak-anak yang baik dan melakukan yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi anak-anak yang baik, melakukan apa yang baik, mengatakan, mengucapkan apa yang baik, berbuat apa yang baik, ya kita semua akan terhindar dari dosa. Amin adik-adik. Ya, kita nyanyikan lagu itu, lagu yang tadi. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. 1, 2 ya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di sorga selalu tengok ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu.
Karena Bapa di sorga selalu tengok ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin adik-adik, mari kita berdoa dan ikuti doa yang kami mengucapkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami agar kami menjadi anak-anak yang baik, yang melakukan segala sesuatu dengan baik. Mata yang Kau berikan kepada kami, mulut yang Kau berikan kepada kami, telinga yang Kau berikan kepada kami, tangan yang Kau berikan kepada kami, kaki yang Kau berikan kepada kami, untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maka berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dari hatimu. Yuk, sekali kita bernyanyikan Betapa Hati. Mari kita adik-adik bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu bagi kita semua adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di minggu depan.